Puji Tuhan, Shalom, para penonton yang diberkati Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Pastor Amos pribadi di Mimbar Kristen di Sampit TV. Dan sebelum kita memulai acara Mimbar Kristen ini, bagaimana kabarnya jemaat dan pemirsa yang diberkati Tuhan? Tentu baik karena kita disertai Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan dan karena pertolongan Tuhan yang ajaib bagi setiap kita. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mulai Mimbar Kristen edisi hari ini. Kita siapkan hati kita, kemudian kita nanti menyembah Tuhan bersama-sama lewat pujian, dan biarlah pujian ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami ada itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami memulai Mimbar Kristen di Sampit TV. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu terus memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami, Tuhan Yesus. Sepanjang acara ini Tuhan yang sertai, dan semua acara bisa menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan lewat puji-pujian yang akan kami ikuti bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu, jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu, jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu, jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu, jaminan hidupku.
sertaku, Kau sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya. Kau yang disembah, Kau yang dimuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ucapkan selamat malam, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Penggunaan plastik memang sudah menjadi bagian sehari-hari kehidupan manusia. Bahannya yang ringan dan penggunaan yang praktis membuat pemakaian plastik semakin meningkat setiap harinya. Plastik menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan, dan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Kita harus mengurangi penggunaan plastik karena bumi kita sudah terlalu kotor dan penuh polusi. Tak terhitung berapa banyak polusi yang disebabkan oleh kendaraan, pabrik-pabrik, dan limbah rumah tangga. Dan sampah plastik adalah salah satu penyebab kenapa bumi ini menjadi kotor. Seperti sampah plastik yang menyumbat saluran drainase sehingga mengakibatkan banjir. Merusak keseimbangan ekosistem bumi. Ada 12,7 juta ton sampah plastik yang berakhir di lautan. Sampah plastik tadi mengendap dan merusak keseimbangan ekosistem lautan. Tak hanya mengotori lautan, tapi juga membunuh hewan laut secara perlahan. Mari mengurangi penggunaan plastik dengan cara sederhana seperti Lu mau pakai plastik? Gak usah, aku bawa tasnya. Lebih baik untuk mengurangi penggunaan plastik dengan cara ini kan? membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Dengan membawa tas sendiri, tidak ada lagi tumpukan tas plastik yang menumpuk di rumah dan dibuang begitu saja karena tidak dipakai. Membawa kotak makan sendiri akan sangat membantu upaya pengurangan penggunaan plastik dan tentunya lebih praktis dan higienis. Stop penggunaan plastik. Stop penggunaan plastik. Ayo, selamatkan bumi kita dari limbah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya orang yang sempurna akalnya adalah yang selalu memperbaiki dirinya. Kunci hidup sukses adalah ilmu. Maka jangan lewatkan program acara Mutiara Hati yang akan memberikan ilmu tentang agama. Saksikan program Mutiara Hati setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Sampit Televisi Bersatu untuk Maju.
Sejak pandemi ini menimpa dunia, kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umat Konghucu agar membatasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kebaktian rutin maupun khusus. Pemerintah pasti punya rasa sayang terhadap rakyatnya. Dan ketika pemerintah menerapkan kebijakan sesuatu yang menyangkut kesehatan atau bahkan nyawa rakyatnya, tentu sudah melalui prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya memang sudah diteliti dan ditetapkan bahwa vaksin itu aman, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Kebajikan pemerintah, kebajikan pemimpin, laksana angin. Kemana angin bertiup, ke sana rumput merebah. Kebajikan rakyat seperti rumput itu. Dia akan merebah mengikuti angin yang bijaksana. Ucapkan selamat malam, Bapak terkasih. Terima kasih berkat sepanjang hari ini. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Amos di Mimbar Kristen di Sampai TV. Dan malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pemirsa yang diberkati Tuhan. Mari kita satukan hati kembali, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami rindu dibekali dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan, firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Bukan berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk diberkati firman-Mu. Kami buka pendengaran kami buka hati kami hanya untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tema khotbah saya adalah iman yang tak biasa. Iman yang tak biasa. Kalau kita berbicara tentang iman, kita harus mengerti apa sih iman itu. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, di Indonesia Modern Bible dikatakan iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ya, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar. Dasar apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Satu lagi dari terjemahan firman Tuhan yang hidup. Apakah iman itu? Dikatakan, iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman adalah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi iman itu adalah kepastian. Iman itu adalah dasar. Iman itu adalah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menanti kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan para pemirsa yang diberkati Tuhan, saya mau katakan iman adalah sarana penghubung atau jembatan ya, dengan apa yang sedang kita harapkan. Jadi iman itu adalah sarana, iman itu adalah penghubung, jembatan harapkan.
iman tanpa dasar hanya akan menjadi imajinasi. Ya, iman tanpa dasar dia hanya akan menjadi imajinasi. Tetapi ketika iman itu didasari, ada dasarnya yaitu Yesus Kristus, maka imanmu, apa yang engkau harapkan itu akan menjadi kenyataan. Tidak akan pernah menjadi cuman imajinasi. Kalau imajinasi aku kepingin ini, aku merindukan ini, tetapi tidak ada dasarnya untuk kita meraih itu. Maka dari itu malam hari ini saya mau katakan kepada jemaat dan para pemirsa yang diberkati Tuhan di mimbar Kristen ini, ayo dasari imanmu di dalam Kristus. Apa yang sedang engkau harapkan sekarang akan terlaksana di dalam kehidupanmu. Terus bagaimana iman yang luar biasa itu? Iman yang bagaimana? Pertanyaannya, iman yang luar biasa itu iman yang bagaimana? Di dalam Matius 8 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendengar hal itu, kagumlah, ya, ada tulisan kagumlah dia dan berkata kepada mereka yang sedang mengikutinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel sekalipun. Sekali lagi saya akan membacakan buat pemirsa yang ada di rumah. Ketika Yesus mendengar hal itu, kagumlah dia dan berkata kepada mereka yang sedang mengikutinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini bahkan di antara orang Israel sekalipun. Peristiwa ini adalah ketika ada seorang perwira yang menjumpai Yesus. Iman yang luar biasa itu adalah iman yang bisa membuat kagum Yesus. Ya, Yesus kagum. Wah, ini yang baru luar biasa. Kalau biasa-biasa, kalau ada yang luar biasa, pasti ada yang biasa. Saya mau kasih gambaran. Pemirsa, kalau saya jalan kaki 5 kilo, itu biasa. Tetapi ketika saya melakukan perjalanan keliling Indonesia, itu baru luar biasa. Iman yang luar biasa itu bukan iman yang biasa-biasa, ecek-ecek, saudara. Tetapi iman yang luar biasa itu bukan, atau iman yang luar biasa itu bukan iman yang kaleng-kaleng. Iman yang luar biasa itu adalah iman yang membuat Yesus kagum. Bagaimana bisa membuat Yesus kagum? Yang pertama, iman yang luar biasa itu adalah iman yang tidak terpengaruh oleh apapun. Ya, iman yang tidak terpengaruh oleh apapun. Matius 8 ayat yang ke-5 dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekati dia dan memohon kepadanya. Ada seorang perwira, ya, yang anak buahnya sedang sakit, hambanya sedang sakit. Saudara, perwira ini mempunyai kuasa untuk menyuruh. Perwira ini mempunyai kuasa untuk memerintah. Perwira ini mempunyai kuasa untuk menyuruh orang untuk datang ke Yesus. Tetapi perwira ini tidak melakukan itu. Dan saya percaya, dan malam hari ini saya mau ajak pemirsa yang ada di rumah, kita tempatkan kita sebagai perwira. Kalau kita ada di posisi ini, hamba kita, ada orang anak buah kita yang sedang sakit di rumah, saya percaya sakitnya ini bukan suatu sakit yang biasa. Kalau biasa-biasa pasti dipanggilkan dokter atau dipanggilkan tabib, dikasih obat, pasti sembuh. Ini pasti sakitnya ini luar biasa. Sehingga perwira ini tergerak hatinya.
Dan ketika dia tergerak hatinya, dia mendengar Yesus, maka dia akan tanya kepada anak buahnya, siapa sih Yesus itu? Konon ceritanya Yesus itu bisa menyembuhkan, bisa mengadakan mujizat, iya enggak? Anak buahnya pasti ngomong, oh iya, ya Yesus itu bisa mengadakan mujizat, tapi dia adalah orang Yahudi. Kita kan orang Romawi, beda kasta. Bapak Ibu, orang Yahudi dan orang Romawi itu beda kasta. Kastanya lebih tinggi orang Romawi. Apa kata dunia kalau menjumpai orang yang kastanya lebih rendah? Kemudian perwira ini juga akan bertanya kepada orang-orang yang mengerti tentang Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang ngerti tentang Taurat. Dia pasti tanya, siapa sih Yesus itu? Nah, orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat pasti katakan, oh Yesus itu adalah manusia yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Bagi mereka Yesus adalah aib. Dan ketika dia dengar perkataan itu, dia dengar omongan-omongan itu, tetapi imannya perwira ini tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh, sehingga dia tetap berjalan menjumpai Yesus Kristus. Jadi iman yang luar biasa itu iman yang tidak terpengaruh oleh apapun, ya, di sekitar kita, oleh omongan, oleh suasana, oleh apapun, ya, dia tetap melangkah. Itu iman yang luar biasa. Saya mau kesaksian buat pemirsa di rumah. Saya punya anak 3, istri 1, ya, harus 1 aja. Jadi istri saya ketika hamil anak ketiga, umur 3 bulan, dalam kandungan kecelakaan. Dia kecelakaan naik motor berangkat kerja, dia mengalami kecelakaan, patah tulang bagian di sini, ada patah tulang apa ini, belikat atau apa ini, patah. Kemudian dia jatuh terlungkup. Waktu itu ditolong oleh temannya dan saya bawa ke rumah sakit. Saya jemput, saya bawa ke rumah sakit. Rumah sakit tidak bisa kasih obat apa-apa, cuman paracetamol karena ada bayi di rahimnya. Saudara, setelah 2 minggu, saya periksakan ke dokter kandungan dan puji Tuhan, anaknya sehat, detak jantungnya normal. Berjalan waktu terus sampai mau melahirkan. Kami sudah janjian dengan dokter, nanti lahiran secara sesar karena anak 1, anak kedua itu sesar, anak ketiga juga sesar. Takutnya nanti kalau yang satunya nggak sesar nanti malah iri, jadi di sesar semua. Jadi ketika kami janjian dengan dokter, tanggalnya ketemu, kemudian waktunya sudah oke, sudah siap, dan kami berangkat. Saya sama istri berangkat ke rumah sakit. Waktu itu kami langsung masuk ke ruang konek, diperiksa, kandungannya diperiksa, kemudian tekanan darah diperiksa, semua normal. Semua normal. Nah, ketika istri saya dibawa ke ruang perawatan, sambil nunggu besoknya operasi, ditaruh di ruang perawatan. Ketika di ruang perawatan jam 4 sore, saya masih ingat, tiba-tiba, yang tiba-tiba ini loh, pemirsa yang diberkati Tuhan, jam 4 sore tiba-tiba tekanan darahnya naik dari yang normal naik menjadi 165 tekanan darahnya. Saudara,
Ketika 165, saya berdoa, Tuhan, sudah aku pengennya darahnya normal lagi. Saudara, setelah 1 jam diperiksa lagi, naik lagi 170. Dikasih obat, diperiksa lagi 1 jam kemudian diperiksa lagi sampai jam setengah 12, saya masih ingat. Setengah 12 dia kasih obat, dikasih obat, kalau nggak turun kasih obat lagi sampai jam setengah 12. Terakhir diperiksa tekanan darahnya 195. Besok operasi. Kemudian banyak terlintas dalam pikiran saya waktu itu, waktu jam setengah 12 malam itu. Kamu pernah mendoakan orang, tekanan darahnya 170, dia masuk ke ICU, 2 minggu dia di ICU. Saudara, ketika itu bayangan-bayangan itu menghampiri saya, setengah 12 malam saya ke kamar mandi, karena di sebelah itu ada orang yang dirawat juga melahirkan. Saya ke kamar mandi, saya mandi jam setengah 12 malam. Sambil mandi saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya berdoa, dan tiba-tiba ada suara yang mengatakan, tenang aja, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi saudara, ini saya ngomong, ini 195 Tuhan, tekanan darahnya kok gak apa-apa. Tenang aja, gak akan apa-apa. Itulah yang menghibur saya waktu itu, saudara. Akhirnya saya kembali, selesai mandi, kembali ke istri, ngobrol lah kita. Istri saya ngomong, aduh gak kuat, kepalaku sakit, kayak mau pecah. Saya ajak ngobrol, kemudian kami berdoa bersama-sama. Kami lewati malam itu, dan pagi jam 5:30 kami sudah siap-siap. Saya bersihkan istri saya, siapkan semuanya, dan jam 8 dicek, tekanan darah 185, dia harus terus dibawa ke ruang operasi. Bapak Ibu, setelah di ruang operasi lama saya menunggu, nggak keluar-keluar, kurang lebih 1 jam lebih. Anak satu, anak kedua 1 jam sudah selesai. Mereka sudah, bayinya sudah dibawa keluar, tinggal nunggu ibunya. Kalau ini 1 jam lebih belum ada tanda-tanda. Semakin tekanan dari si iblis itu, lihat itu, pasti gak selamat istrimu. Saudara, saya mau katakan tenang aja. Dalam hati saya ini terus ada kata-kata tenang aja, gak akan apa-apa, tenang saja. Nah, ketika kami menunggu, ternyata dokternya masih ada acara waktu itu, jadi terpending 1 jam. Setelah saya lihat dokternya, masih belum dikerjakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan ketika dokternya kerjakan, 15 menit dari itu anaknya lahir. Anaknya dibawa keluar, saya lihat, cek, aman saudara, sehat, di dalam nama Yesus sehat semuanya, tinggal nunggu mamahnya. Ketika istri saya dibawa keluar, setengah jam kemudian istri saya dibawa keluar, puji Tuhan, dia tidak apa-apa. Dia bisa melihat, dia bisa masih bisa berkomunikasi, walaupun tidak banyak, dia tetap bisa berkomunikasi. Saya katakan terima kasih Tuhan, tidak apa-apa. Saudara, ketika di ruang observasi, kan nggak langsung dibawa ke ruang perawatan, ditunggu dulu di situ beberapa 1 jam sampai 1,5 jam. Saudara, ketika di ruang observasi, tiba-tiba lagi pendarahan, saudara, darah keluar. Saya ganti pertama, pempesnya itu penuh, saya ganti lagi, karena saya yang ngerawat, saya ganti lagi pempes kedua, penuh, saudara. Dan di situ iblis ngomong, pendarahan, pasti nggak tertolong. Dan saya tetap katakan, tidak akan terjadi apa-apa. Benar, pempes ketiga
darah cuma sedikit keluar dan stop di situ. Karena Kristus Yesus yang ajaib. Saya tidak mau mendengarkan perkataan atau omongan-omongan atau bayangan-bayangan yang membayangi saya untuk kalah dalam iman. Tetapi saya katakan, gak apa-apa. Tuhan katakan kepada saya tidak akan apa-apa. Dan puji Tuhan, sampai sekarang istri saya sehat, anak saya sehat, diberkati Tuhan. Semuanya karena Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya yang mengalami, Bapak Ibu di rumah pasti mengalami. Jadi iman yang luar biasa itu adalah iman yang tak terpengaruh oleh apapun. Yang kedua, iman yang luar biasa itu adalah iman yang membawa dampak bagi orang lain. Ketika engkau mempercayai Yesus, engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, engkau harus menjadi dampak yang baik. Perwira ini jadi dampak yang baik. Ketika anak buahnya sakit, dia menjumpai Yesus, dan saya percaya ketika dia menerima mujizat itu, maka seisi rumahnya akan mempercayai Yesus. Wow. Dan saya berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, semua pemirsa sampai TV di mimbar Kristen akan menjadi dampak di kota manapun Tuhan tempatkan engkau. Jadi dampak. Matius 8 ayat yang ke-6, sambil berkata, Tuhan, hambaku terbaring lumpuh di rumah dan ia sangat tersiksa. Wah, saudara. Dia katakan, Tuhan, itu hambaku sedang terbaring di rumah, dia sangat tersiksa. Imannya ketika dia tak tergoyangkan, imannya tidak terpengaruh oleh apapun, dia menjumpai Yesus. Artinya adalah imannya itu membawa dampak bagi orang lain. Dan saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang di rumah, imanmu akan berdampak di kotamu masing-masing dalam nama Yesus. Yang ketiga, iman yang luar biasa itu adalah iman yang bisa melihat dengan jelas. Fokus. Ya. Iman yang bisa melihat dengan jelas. Matius 8 ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus ngomong kepada perwira itu, ya, aku akan datang menyembuhkannya. Perwira itu menjawab dan berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau masuk ke rumahku. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ketika perwira ini ngomong seperti itu, katakanlah sepatah kata, hambaku akan sembuh. Apakah dia sudah melihat kesembuhan? Belum. Ketika dia ngomong ke Yesus, katakanlah sepatah kata, dia belum melihat kesembuhan itu terjadi buat hambanya. Tetapi dia percaya dengan iman. Dia bisa melihat yang tidak kelihatan dengan jelas. Dia percaya kalau Tuhan yang ngomong pasti terjadi. Nah, saudara, belajar melihat dengan jelas walaupun belum terlihat. Mungkin kau saat ini sudah berdoa bertahun-tahun. Engkau harapkan sesuatu. Mungkin ada pemirsa saat ini yang mengharapkan keturunan, bertahun-tahun sudah berumah tangga belum mempunyai keturunan. Ayo melihat dengan jelas melalui iman di dalam Kristus. Apa yang engkau harapkan ketika dasarnya benar, pasti itu akan terjadi. Saya punya cerita. Di Boyolali itu ada satu gereja kecil. Setiap ibadah, maka Pak Pendetanya itu meminta jemaatnya untuk bersaksi. Dan minggu itu ada seorang perempuan yang sudah
sepuh, dia bersaksi. Dia naik ke mimbar, kemudian dia bersaksi. Terima kasih Tuhan Yesus, di depan rumahku sudah dibangun jembatan. Amin. Kemudian duduklah dia. Minggu seterusnya, minggu depannya, dia bersaksi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di depan rumahku sudah dibangun jembatan. Amin. Saudara, setiap minggu ibu ini bersaksi seperti itu. Setiap minggu dia bersaksi seperti itu. Sampai 5 bulan ada teman saya yang ngomong seperti ini. Teman saya ibadah ke situ, kemudian beberapa kali ibadah, kemudian bertanya, ibu ini siapa? Mayoritas dari jemaat katakan ibu ini sedang gini, saudara tahu? Sedang tidak waras. Tetapi ibu itu terus mengatakan sesuatu itu karena dia bisa melihat sesuatu yang nyata di dalam Kristus. Nah, setelah beberapa waktu kemudian teman saya ini lulus dari STT, dia diutus, kemudian 5 tahun kemudian dia kembali ke situ. Saudara, apa yang sudah lihat? Dia samperi rumah ibu itu. Memang waktu mau berangkat dia ke rumah ibu itu, rumahnya kecil, di depannya ada sungai, nggak ada jembatan. Dan ketika 5 tahun kemudian dia ke situ, ke rumah itu sudah ada jembatan yang melintasi sungai. Ibu ini biarpun orang katakan, wah itu orang sudah gak waras, orang yang sudah ini dan itu, tetapi ibu ini tetap percaya. Dia bisa melihat ke depan bahwa Tuhannya sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Saya mau katakan, bersama Yesus, apa yang tidak mungkin, pasti mungkin. With Jesus, nothing impossible. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, kita akan melihat beberapa tayangan iklan yang akan lewat berikut ini. Tetap di Sampai TV di Mimbar Kristen. Ucapkan selamat malam, Bapak terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini.
Pandemi kok berani sekolah? Iya dong. Pandemi tidak menghalangi anak-anak untuk tetap belajar dan bermain. Karena TK Tunas Rimba 2, guru-gurunya kreatif, inovatif, dan siap berkunjung ke rumah sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua siswa. Untuk datang langsung ke sekolah, tatap muka, atau guru yang datang ke rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus corona. TK Tunas Rimba 2 yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 6, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuka pendaftaran untuk pengambilan dan penyerahan formulir serta berkas setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Barat. Bisa telepon atau WA ke nomor 082199637436 atas nama Linda, atau ke nomor 082350018098 atas nama Ita, atau bisa juga menghubungi ke nomor 087812265577 atas nama Santi. Ayo cepat daftar bersama TK Tunas Rimba 2, berakhlak, semakin cerdas dan semakin pintar. Mendidik karakter anak dengan tulus dalam kebersamaan dan cinta. Ucapkan selamat malam, Bapak terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Kembali lagi di Mimbar Kristen di Sampai TV. Tadi kita sudah membahas tentang iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa itu iman yang seperti apa? Iman yang luar biasa itu adalah iman yang tidak terpengaruh oleh apapun. Kemudian iman yang membawa dampak bagi orang lain, dan iman yang bisa melihat dengan jelas walaupun belum terlihat dengan jelas. Dan saya mau tutup dengan firman Tuhan di Ibrani 11 ayat yang ke-7, dikatakan, oleh iman Nuh ketika mendapat petunjuk dari Elohim tentang sesuatu yang belum kelihatan, ia dengan gentar mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi oleh iman Nuh percaya apa yang diperintahkan Tuhan itu akan terjadi. Walaupun orang lain katakan, oh no, ini sedang nggak waras. Bangun bahtera kenapa di atas gunung? Bangun bahtera itu harusnya di bawah, di dekat pantai atau di dekat danau. Ini di atas gunung. Orang-orang katakan, oh no, ini sedang tidak beres. Tetapi no tidak terpengaruh. No tetap terus mengerjakan dengan gentar. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, hanya keluarga Nuh yang selamat. Dia bisa melihat walaupun belum terlihat dengan jelas. Dia tidak tergoncangkan dengan apapun. Ketika dia percaya apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi, pasti terjadi. Dan dia bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Satu lagi, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Oleh iman, Abraham ketika dipanggil keluar, ia taat untuk pergi ke tempat yang akan ia terima sebagai warisannya. Dan ia pergi tanpa mengetahui tempat yang akan ditujunya. Saudara, ketika Tuhan ngomong, Abraham kamu keluar ya dari tempatmu ke tempat yang aku akan berikan kepadamu. Kemana enggak? Pokoknya kamu harus keluar saja. Dan ketika Abraham keluar, ketika Abraham melangkah keluar,
Tuhan sertai dia. Ya. Dan Abraham mendapatkan bagian yang terbaik dari Tuhan. Belum melihat, tetapi percaya. Dia melangkah. Mungkin orang-orang di sekitar, ngapain kamu keluar dari negeri ini? Kan kamu sudah tercukupi semua. Tetapi dia tetap melangkah dan percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang terus memberikan yang terbaik. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya itu mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang diberkati Tuhan, ayo milikilah iman yang tidak terpengaruh oleh apapun. Milikilah iman yang membawa dampak bagi orang lain, dan milikilah iman yang bisa melihat dengan jelas walaupun belum terlihat dengan jelas. Dan malam hari ini kita akan akhiri pewartaan firman kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan satu buah pujian, dan setelah satu buah pujian, Bapak Ibu yang mungkin di rumah sedang alami sakit atau apapun, saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Kita saksikan satu buah pujian terlebih dahulu. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku.
kita. Dan sebentar saya akan berdoa buat pemirsa yang hari ini mungkin sedang mengalami sakit, sedang mengalami pergumulan. Kita belajar berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang sedang sakit, taruh tangan Bapak Ibu di tempat yang sakit, di anggota tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa dari tempat ini. Kita satukan hati, kita punya iman. Imanmu harus tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarmu. Imanmu harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan imanmu harus bisa melihat yang tidak kelihatan. Walaupun saat ini Bapak Ibu belum melihat secara jelas, tapi percaya Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat atas kehidupanmu. Kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih di penghujung acara Mimbar Kristen, hamba berdoa buat pemirsa yang hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Dalam tubuhnya ada sakit penyakit. Mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan dokter katakan sudah nggak ada harapan lagi. Dari tempat ini, dari Sampit TV, studio Sampit TV, hamba berdoa di dalam nama Yesus. With Jesus nothing impossible. Kami percaya di dalam Yesus ada kesembuhan, ada mujizat. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu pemirsa yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Bilur Yesus saat ini dicurahkan atas kehidupanmu. Engkau sehat, tubuhmu sehat, tubuhmu diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, menjadi tubuh yang sehat di dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang boleh tinggal di dalam tubuhmu, karena tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus, tempat Tuhan bertahta. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Berdoa buat pemirsa yang sedang mengalami pergumulan ekonomi. Mungkin saat ini sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin saat ini sedang mengalami kemerosotan dalam usahanya. Tuhan, dalam nama Yesus, in Jesus name, Tuhan berkati. Tuhan yang kaya rela menjadi miskin supaya kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan buka jalan, menyediakan pekerjaan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa buat pemirsa yang sedang mengalami masalah keluarga. Dari tempat ini berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang membentuk keluarga, dan lembaga yang pertama kali Tuhan bentuk adalah keluarga. Dan mujizat yang pertama kali Tuhan lakukan di dalam keluarga. Yang percaya di dalam nama Yesus, apa yang sudah dipersatukan Tuhan Elohim tidak akan bisa diceraikan, dipisahkan oleh manusia. Dalam nama Yesus, keluargamu dipulihkan dalam nama Yesus, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang hangat, menjadi keluarga yang menjadi langganan mujizat dan menjadi berkat di dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya, akhir dari acara kami ini, Tuhan berkati setiap pemirsa yang setia di Sampit TV di dalam nama Yesus. Dimanapun kau berada, Tuhan berkati hidupmu. Tuhan berkati langkah hidupmu. Engkau akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Pada akhirnya berkat Bapa Yahweh di dalam anaknya yang kudus, Yesus Hamasia, dan kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan kedua kalinya menjemput kita. Berkat di dalam nama Yesus Kristus. Percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia di Sampit TV setiap hari Sabtu jam 7 malam di Mimbar Kristen. Yesus Hamasia, bless you.